Oke, langsung kita simak ya Wiki. Berikut adalah saham pilihan dari Mas Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Ya, ada Pegas, kemudian ada BES, INKP, dan juga SSMS. Dengan rekomendasi untuk Pegas dan juga BES adalah hold. Kemudian ada INKP dan SSMS dengan rekomendasi buy. Analisanya untuk Pegas terlebih dahulu secara fundamental seberapa menarik emiten yang satu ini, Mas Rifan, dan apa yang membuat Pegas kita kemudian harus hold terlebih dahulu? Ya, jadi memang dalam beberapa kesempatan di channel juga sempat kita sampaikan bahwa Pegas ini menarik. Jadi di tahun 2022 ini adalah tahun di mana Pegas berhasil secara fundamental berhasil membalikkan kinerjanya yang sempat tertekan dalam sekitar 2 atau 3 tahun belakangan ini, ya, di mana tahun 2022 ini secara bottom line, secara top line maupun juga bottom line kinerjanya itu meningkat cukup signifikan, ya. Kemudian kalau kita flashback lagi tahun-tahun sebelumnya, memang Pegas sempat kinerjanya sempat drop, ya, karena memang ada sengketa terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Tapi hal ini tidak terjadi di tahun 2022. Jadi bisnisnya sudah normal, ya. Kemudian juga di sisi lain ada potensi kenaikan harga gas yang beberapa kali disuarakan gitu ya, untuk naik dari $6 per MMBTU menjadi $7 per MMBTU untuk seluruh sektor industri. Ya, ini juga menjadi katalis positif buat Pegas ke depannya. Selain itu juga secara operasional, ya, Pegas ini juga masih terus mengoptimalkan perdagangan LNG, kemudian juga gas bumi, ya, ke jaringan rumah tangga yang semakin luas. Jadi saya melihat intinya Pegas ini kinerjanya jauh lebih baik dibandingkan dengan 2 atau 3 tahun belakangan, dan ini menjadi katalis positif sendiri untuk Pegas. Oke, bisa menjadi katalis positif untuk Pegas yang sudah naik secara year to date 36,36%. Karena ini rekomendasinya hold dan closing kemarin 1875, artinya strateginya gimana? Jangan masuk dulu. Ya, jadi memang kalau kita bicara secara intrinsic value atau nilai intrinsik dari Pegas ini saat ini ada di sekitar 2.200-an sampai 2.400-an, ya. Tapi kita tahu bahwa harga sahamnya juga sudah naik cukup signifikan. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah hold dari harga bawah misalkan 1.200, 1.300 masih bisa tetap hold. Tapi buat yang baru mau masuk gitu ya, jangan langsung dipaksakan, karena kalau menurut saya sendiri best buy dari Pegas ini ada di kisaran 1.600 ke bawah gitu. Jadi kalau misalkan di harga 1.800 masih ada potensi upside, tapi berbanding lurus juga dengan resikonya. Jadi kalau misalkan mau masuk mungkin bisa secara bertahap seperti itu. Jadi singkat, untuk target Pegas sendiri di berapa, Mas Rifan? Secara nilai intrinsiknya itu di 2.200 sampai 2.400. Baik. Mas Vicky. Tadi sudah kita bahas rekomendasinya, saham kita tampilkan ya. Ada Pegas, kemudian kita beralih ke BES, juga direkomendasikan hold dari kawasan industri ya, Mas Rifan? Ya, betul, Mbak Frisa. Ya. Seperti apa rekomendasinya ini? Ya, jadi kalau untuk sektor atau industri sendiri juga di tahun 2022 ini, terutama di kuartal 2 dan di kuartal 3 ini saya lihat juga sudah mulai pulih, Mbak Frisa, ya. Memang sektor ini salah satu yang terdampak cukup signifikan saat pandemi 2020 dan 2021 kemarin, tapi di 2022 ini terlihat dengan cukup jelas ada pemulihan, di mana kita lihat kalau untuk kasus BES sendiri, ya, ada kenaikan yang cukup signifikan dari sisi marketing sales-nya, di mana per semester 1 2021 lalu BES hanya berhasil menjual sekitar 1 hektar, tapi di semester 1 2022 ini BES sudah bisa menjual sekitar 9 hektar atau 45% dari target 20 hektar di tahun 2022 ini. Bisa. Jadi kinerjanya sudah kembali ke level sebelum pandemi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi laporan keuangannya juga pendapatan yang sudah diakui di laporan keuangan di income statement-nya ya juga naik cukup signifikan dari 74 miliar di Q1 2022 ya naik menjadi 271 miliar di Q2 2022. Jadi naik 2,6 kali secara Q on Q atau
quarter on quarter. Nah, ini kan terlihat ada perbaikan yang cukup signifikan ya di kuartal 2 2022 dan kemungkinan masih akan berlanjut di kuartal 3 2022. Secara bottom line juga meningkat 3 kali lipat ya secara Q-on-Q ya ke level 117 miliar rupiah. Dan yang menariknya kalau kita bicara BES, land bank-nya juga masih luas ya. Jadi secara gross land bank-nya itu masih di sekitar 1040 hektar dan secara net itu di 690 hektar. Ya ini masih kalau dibandingkan dengan penjualan per tahunnya itu sekitar 20 sampai 25 hektar, ya artinya jumlah land bank-nya saat ini masih tersedia untuk jangka waktu yang panjang, Mbak Frisa. Oke, baik, secara year to date sudah naik 65,18% dan secara 6 bulanan begitu ada di 74,53%. Oke, secara target sendiri untuk BES setidaknya sampai dengan akhir tahun, Mas Rifan, harga seperti apa dan sejauh ini ada di level 181, 182 lah ya pada saat di pembukaan perdagangan sesi 1. Seperti apa analisa untuk target price-nya sendiri untuk BES? Ya, jadi jika BES ini bisa mempertahankan kinerjanya di kuartal 3 dan kuartal 4 2022 atau setidaknya kita asumsikan sama lah ya dengan level pandemi ya, maka nilai intrinsiknya BES ini ada di kisaran sekitar 230 sampai dengan 250 rupiah per lembar sahamnya ya. Tapi kita tahu bahwa tadi Mas Wiki juga sudah sebutkan bahwa kenaikan harga saham BES ini juga sudah cukup signifikan. That's why tadi saya rekomendasikan lebih ke hold, artinya buat teman-teman yang memang sudah masuk dari bawah bisa tetap hold gitu ya. Tapi kalau misalkan baru mau masuk ya di harga 180-an ini, strateginya sama dengan Pegas, jangan langsung ya, tapi mungkin bisa secara bertahap. Jadi kalau misalkan nanti ada koreksi secara teknikal, ada koreksi harga gitu ya, teman-teman masih bisa mencicil beli seperti BES, itu. ya? Tapi overall masih ada potensi upside. Masih ada potensi upside, tapi daripada upside-nya terbatas, lebih baik tunggu dulu ya. Tapi kalau yang sudah terlanjur punya, masih menarik di hold saja. Oke, itu dia untuk Pegas dan juga BES direkomendasikan hold. Kita ke INKP, ini adalah rekomendasi kedua, kemarin juga analis dari Kanaka Hitam merekomendasikan INKP. Semenarik apa saham pulp and paper yang satu ini, Pak Rifan? Ya, jadi yang sempat saya sebutkan tadi bahwa pulp and paper ini secara harga komoditas juga sedang tinggi, ya, tapi secara harga sahamnya belum terlalu diapresiasi ya, baru diapresiasi oleh pasar ya belakangan ini ya. Kita tahu bahwa sebelumnya kan sempat sideways cukup panjang juga ya. Nah, di satu sisi harga komoditas tadi meningkat dan ada katalis positif dari pertumbuhan e-commerce ya. Jadi memang kalau kita bicara emiten-emiten di sektor ini ya, dalam beberapa tahun terakhir mereka mulai shifting dari kertas budaya ya, kertas yang kita gunakan sehari-hari untuk office yaitu mulai berkurang dan beralih ke kertas industri ya, seperti misalkan packaging untuk makanan, kalau kita pesan makanan, kalau kita belanja online ya, itu semua sudah beralih ke sana seperti itu, Mas Wiki dan Mbak Frisa. Contoh misalkan kayak INKP sendiri, untuk kertas industrinya sendiri sekarang itu udah mendominasi penjualan. Kalau beberapa tahun lalu mungkin hanya sekitar 30% dari total penjualan, tahun ini itu udah sekitar 42% dari total penjualan. Jadi terlihat ada shifting ke arah sana ya. Kemudian juga di secara laporan keuangan, secara posisi balance sheet, hutangnya juga relatif kecil, cash flow-nya positif ya. Jadi secara fundamental ini termasuk perusahaan yang bagus ya. Dan kalau kita bicara soal intrinsic value-nya juga ada di kisaran untuk kinerja saat ini ya, itu di kisaran sekitar 12.000 sampai dengan 13.000 per lembar saham ya, di mana dengan potensi atau dengan harga saat ini ya masih ada potensi sekitar 30 sampai 35%, Mbak Frisa. Oke, sedang ada di tren penguatan, tapi kemudian sejauh ini di perdagangan sesi 1 INKP melemah begitu, ada di level 9.600. Artinya dengan level terakhir ini juga sebetulnya seperti yang Anda tadi sampaikan ya, masih ada potensial upside untuk INKP begitu. Sampai dengan akhir tahun berapa target price-nya, Mas Rifan?
Ya, saya sih berharapnya memang NKP bisa mencapai nilai intrinsik yang tadi saya sebutkan, Mas Wiki, di kisaran sekitar 12 ribuan. Ya, Baik. tapi ini bergantung lagi kepada bagaimana kinerjanya INKP di kuartal 3 dan kuartal 4. Tapi kalau melihat pergerakan harga komoditas paper yang saat ini juga masih stabil di harga tinggi, ya, kemudian juga permintaan untuk kertas industri, untuk packaging tadi, untuk makanan, untuk dan lain-lain itu juga masih tinggi. Saya cukup optimis INKP bisa mempertahankan kinerjanya atau bahkan lebih baik lagi di kuartal 3 dan kuartal 4. Oke, berarti 9575 saat ini dengan pelemahan 0,78%, boleh mulai cicil ya? Cicil, ya, Oke. boleh cicil. Baik, terakhir SSMS emiten sawit ya, Ya. perkebunan. Ya, jadi emiten sawit ini memang secara, kalau kita bicara soal harga ya, bulan Juni lalu sempat di 7.000 ringgit Malaysia, sekarang memang turun ya, ke level sekitar kira 3.800 ya kalau nggak salah ringgit Malaysia. Tapi kalau kita bandingkan dengan harga tahun 2020 yang dimana waktu itu di 2.000 sampai 2.500 ringgit Malaysia, maka harga saat ini tuh masih 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan harga tahun lalu. Jadi secara historikal juga masih tinggi, namun sama seperti yang tadi saya sebutkan bahwa harga sahamnya relatif belum terlalu diapresiasi. Kalaupun naik pun ya kenaikannya belum yang signifikan. Nah, SSMS ini menarik, Mas Wiki dan Mbak Prisa. Ya, kenapa? Karena secara usia pohon kelapa sawitnya itu masih tergolong produktif, yaitu di 13 tahun. Sementara ada beberapa emiten lain yang mungkin usia pohon kelapa sawitnya sudah cukup tua ya, ada yang 17 tahun ke atas. Artinya dengan dengan usia yang masih relatif produktif di 13 tahun ini, ya SSMS itu bisa bisa berproduksi kelapa sawit dan CPO-nya itu secara optimal memanfaatkan kenaikan harga CPO yang terjadi di tahun 2022 ini, ya, dimana kalau secara operasional produksi CPO SSMS sendiri pada first half 2022 itu juga sudah meningkat 16,5% dari 231.000 ton di first half 2021 menjadi 269.000 ton di first half 2022. Oke, Ya, jadi kalau SSMS. misalkan jualannya meningkat, ini bisa meningkatkan kinerja SSMS ke depan. Baik, proyeksinya kira-kira akan ke target price berapa? Secara nilai intrinsik dari SSMS ini ada di kisaran sekitar 1.800-an per lembar saham, bisa. Dan best buy-nya lah ya, range buy-nya untuk yang amannya di SSMS ini ada di sekitar Rp1.300. Baik. Oke, sudah mendekati sekarang di 1.320 dengan kenaikan 0,3%. Oke, kita tinggalkan saham pilihan, ada Pegas, kemudian juga ada BEST, Hold, kemudian ada saham SSMS direkomendasikan tadi buy dan juga INKP. Kita beralih ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Ya, IHSG bergerak menguat 0,45% di level 7.285,045. Jakarta Islamic Index juga menguat 0,46% di level 632,49 dan LQ45 menguat 0,47% di level 1037,616. Antam menjadi gainers dengan kenaikan 3,54% di 2050, BBCA naik 0,3%, kemudian BBRI naik 0,22% di 4570 dan Bumi naik 0,95% pada posisi 212. Top losers ada Adaro, LSIP, INKP dan Raja dengan pelemahan masing-masing 0,01%, 0,44%, 0,52% dan 0,42%. Oke, sebelum kita akhiri sedikit mengenai MDKA dan juga Antam, karena Antam hari ini juga naik 3% dan MDKA naik 3% setelah rilis laba semester 1 2022 melesat 1.500% lebih. Semenarik apa saham-saham emas ataupun nikel ini? Ya, jadi memang kalau kita bicara saham-saham emas, nikel gitu ya, tahun 2022 ini memang diuntungkan, Mas Wiki, Mbak Prisa, dengan kenaikan harga komoditas ya. Kalau kita bicara spesifik, misalkan ke MDKA ya masih melakukan eksplorasi di 3 daerah ya, di Tujuh Bukit, Jawa Timur, kemudian juga Pulau Wetar di Maluku, kemudian juga Pani di Gorontalo, ya, bahkan di 2022 ini proyek nikel yang di di Gorontalo tadi juga sudah beroperasi dan ini yang menjadi
tambahan revenue ya untuk MDKA kalau kita bicara spesifik di MDKA. Jadi secara overall memang potensinya atau kinerjanya jauh lebih baik dengan kenaikan harga komoditas. Tapi yang kita perlu hati-hati adalah yang ada dua hal. Yang pertama adalah kita tahu bahwa sekarang ini harga emas dan harga tembaga misalkan ya di kuartal 3 ini lagi dalam tren menurun. Ya, contoh misalkan kayak tembaga sekarang ke 3,6 dolar, kalau kuartal lalu kan di 4,7, kemudian emas juga 1.730-an sekarang, kuartal lalu di sekitar 2.000-an. Nah ini takutnya bisa membuat secara Q-on-Q kinerja dari emiten-emiten emas, nikel, tambang gitu ya, tembaga itu bisa sedikit melambat di kuartal 3 ini dan secara valuasi juga tidak bisa dikatakan murah. Jadi kalau menurut saya singkatnya emiten-emiten ini mungkin lebih cocok untuk short term trading, tapi kalau untuk investing sudah termasuk risikonya cukup moderat ke tinggi, Mbak Fesa. Short term trading resikonya cukup tinggi, IHSG masih berpeluang naik tapi akan ada swing-swing ataupun profit taking. Dan juga masih ada public expose hari ini di mana ada pemaparan sejumlah emiten. Mungkin ada kejutan-kejutan melalui pemaparan ini harus Anda cermati ya. Ya, Mas Rifat, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Buzz. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Vicky, Mbak Fesa. Thank you.